Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan tentang Mendeley. Mendeley adalah sebuah software gratis ya, yang berfungsi sebagai manajemen referensi. Biasa kalau kita buat artikel ataupun buat makalah, skripsi ya, kita biasa menggunakan software ini. Nah, Mendeley ini sifatnya gratis dan dia bisa dipakai dalam versi desktop, versi web, dan versi mobile. Saat ini saya akan menjelaskan yang versi desktop terlebih dahulu. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang web dan versi mobilenya. Ya. Oke, langsung saja. Sebelum itu, ini bahasan yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini ya. Ada buat akun dan seterusnya sampai 18 ya. Ini akan kita bahas ya. Nah, langkah pertama kita harus buat akun dulu, akun Mendeley ya. Oleh karena itu kita langsung menuju ke websitenya ya. Dengan cara ngetik di Google ya. Mendeley. Mendeley. Nah, ini Mendeley. Ya, jadi langkah pertama adalah kita buat akun Mendeley terlebih dahulu. Ya, kita klik ini, create free account, dan masukkan email kita. Kemudian lanjutkan. Nah, jadi ini muncul form pembuatan akun baru ya. Nah, ini diisi nama, ya, ini diisi nama, identitas, kemudian buat password. Nah, ini tidak perlu dicentang ya. Kalau dicentang artinya ini memang betul-betul komputer kita yang menggunakan ya, karena kalau ini tidak dicentang artinya komputer kita dipakai juga di tempat yang lain gitu ya. Ini saran ya, sebaiknya nggak usah dicentang. Kemudian kita buat langsung register. Kalau muncul pop-up seperti ini, klik don't save. Nah, kalau ada error seperti ini, berarti kita harus buat passwordnya lebih panjang lagi. Oke, register. Nah, kalau sudah, lanjutkan. Nah, jadi selanjutnya kita tentukan ya, kita menggunakan Mendeley ini untuk apa gitu ya. Misalkan kita seorang student. Ini tentukan area biasa kita berinteraksi atau kuliah kita di jurusan apa ya, ataupun fakultas apa, ini dipilih. Ya, kalau sudah ini dilanjutkan saja, ini dibiarkan saja ya. Continue to Mendeley. Nah, ini sudah muncul
halamannya ya, halaman dashboard Mendeley. Ya, sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita disuruh untuk mendownload Mendeley ya. Jadi kita akan menginstal Mendeley langkah kedua ya. Kita klik ini, get reference desktop. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, langsung diklik saja download Mendeley desktop for Windows. Oke, ini dia berikan yang full ya. Kalau muncul seperti ini, klik langsung save file ya. Nah, jadi dia mulai mendownload ya. Nah, jadi cara install Mendeley seperti itu ya. Maksud saya cara download Mendeley. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginstall Mendeley ya. Kita akan menginstall Mendeley. Oke, kita sudah download. Nah, kemudian kita install. Next, agree ya. Di next kan saja. Nah, ini dalam proses menginstall ya. Nah, kalau sudah berhasil install, tinggal diklik finish ya. Selanjutnya adalah kita masukkan email dan password yang telah kita daftarkan tadi ya pada langkah pertama ya, pas buat akun Mendeley. Nah, sekarang kita daftarkan di sini ya, biar kita bisa menggunakan Mendeley. Nah, jangan lupa dicentang stay sign in ya, jadi biar kita tidak susah ketika menggunakan Mendeley atau ketika kita selesai atau sign out, kita tidak perlu login lagi. Kalau sudah, langsung saja sign in. Nah, kalau kita terjadi kendala salah password seperti ini ya, kita masukkan password dengan benar. Nah, oke, ini dia halaman Mendeley ya. Nah, jadi ini ada informasi dari Mendeley ya. Yang udah kita install itu Mendeley-nya ya. Yang belum kita install itu adalah Citation Plugin for Microsoft Word. Ini nanti kita akan install ya. Ini nanti kita akan jelaskan dulu ya. Kita install dulu Mendeley-nya ya. Ini kita close saja dulu. Ini dikasih manual petunjuk ya. Kita close saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan jelaskan tentang antarmuka Mendeley ya. Nah, di sini ada beberapa shortcut ya yang memudahkan kita nantinya ya. Nah, yang di atas ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas di Mendeley ya. Nah, kemudian ini ada shortcut yang biasa kita gunakan ya, ada add file, folder ya, kemudian tambah folder, hapus folder, kemudian ada sinkron. Nah, ini tombol untuk pencarian di seluruh dokumen ataupun di seluruh folder ya. Nah, ini untuk mencari di katalog Mendeley ya, jadi kita bisa searching. Nah, ini akan menampilkan seluruh dokumen yang kita miliki kalau kita klik all dokumen ya. Oke, nanti kita akan jelaskan nanti ya. Oke, ini antarmuka Mendeley, sederhana sekali dan kita sangat familiar dengan Mendeley nantinya. Oke, langkah selanjutnya apa? Kita akan install Microsoft Word plugin ya. Caranya gimana? Kita klik tools ya, kita klik install MS Word plugin.
Oke, kalau sudah terinstall ada tulisannya seperti ini ya. Ini oke. Nah, bagaimana kita memeriksa pluginnya? Kita tinggal buka saja. Kebetulan saya punya Microsoft Office Word 2007 ya. Nah, di mana letaknya Mendeley ya? Nah, letaknya Mendeley itu adalah di bagian reference. Nah, ini Mendeley. Oke, nanti kita akan jelaskan cara penggunaannya. Ini kita close dulu. Oke, setelah kita install, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengimport dokumen, yang menambahkan dokumen. Ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu bagaimana melakukan penambahan file ataupun bagaimana cara menghapus filenya. Nah, terlebih dahulu kita harus punya dokumennya ya, dokumen artikel kita. Misalkan kita cari artikel kita terlebih dahulu ya. Misalkan kita cari artikel di scholargoogle.com. Oke, kita mencari artikel di Google Scholar. Misalnya kita mencari tentang komputer simulation misalnya. Oke, nah misalkan di sini banyak artikel ya. Kita pilih saja salah satu ya. Ini. Oke, kemudian kita download, save file, dan kembali lagi. Misalkan tentang komputer game. Ini kita download. Download. Kita cari lagi. Kalau sudah kita download. Oke, sudah di download. Nah, misalkan kita punya artikel ini ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan ataupun menghapus file dokumen kita ya. Caranya bagaimana? Kita klik tombol shortcut ini, add ya. Add ataupun kita klik tombol file ya, ada add file, ada add folder. Nanti kita jelaskan, kita klik add file dulu ya. Sama ya. Nah, jadi di mana kita download tadi? Ini dia. Nah, ini klik, kemudian kita pilih open. Nah, kebetulan saya letak dokumennya di favorit ya. Jadi apapun dokumen yang saya letakkan di sini ya, semuanya akan tercentang favorit ya. Nah, ini. Nah, jadi Mendeley otomatis mengisikan informasi di sini ya, informasi detailnya tentang dokumen ini. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi melalui fitur shortcut ini ya. Ini. Kita pilih. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan jelaskan ya. Kita tambahkan lagi. Nah, klik ini. Nah, coba perhatikan ya, semuanya di
isi otomatis ya oleh Mendeley, otomatis, jadi kita mudah saja ya, mudah saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, bagaimana cara menghapus file ya? Nah, jika kita ingin menghapus file, kita tinggal klik kanan misalkan ya. Ini ada pilihannya, ada delete document ya. Atau kita pengen menghapusnya, misalkan ini di menu file juga ada ya, klik file dokumen, tapi biasanya kita langsung saja klik kanan delete dokumen, jadi langsung hilang ya. Jadi cara menghapus file dan menambahkan file seperti itu, sederhana. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan folder ya. Jadi misalkan kita punya dokumen di suatu folder dan kita ingin impor seluruh dokumen yang ada di folder tersebut ke dalam Mendeley. Gimana caranya? Nah, mudah saja. Oke, kita coba hapus dulu dokumen ini ya. Kita hapus ya. Nah, kita buka folder kita tadi. Setelah kita buat folder baru di sini, kita beri nama impor Mendeley. Oke, kita pindahkan seluruh dokumen ini ke folder. Nah, sudah ya. Nah, kita pengen coba mengimpor menggunakan folder ya, atau add folder di sini, atau klik file add folder ya. Coba di sini add folder. Nah, di mana kita simpan tadi kebetulannya berada di folder download ya. Folder download, ini ada import Mendeley ya. Nah, kemudian kalau di sini ada settingannya, kalau di dalam folder ada folder lagi, ini diklik ya. Kalau tidak ada ya tidak usah, tapi biarkan saja di folder ini ya, dicentang dan klik OK. Nah, coba perhatikan semua yang ada di folder ini dia akan diimporkan ke dalam Mendeley ya, otomatis ya, otomatis. Oke, itu kemudahan Mendeley yang ditawarkan. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita melakukan penambahan secara manual? Tapi sebelum itu kita hapus dulu ya folder, ataupun kita hapus dokumennya dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, jadi folder yang dimaksud itu adalah menambah folder di sini ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana manajemen berkas di Mendeley ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan penambahan secara manual. Nah, manual di sini maksudnya apa? Ya, misalkan kita mengisinya secara manual. Jadi Mendeley ada fiturnya menambahkan secara manual. Caranya gimana? Kita klik add entry manual, file add entry manual. Nah, di sini ada pilihannya ya, tipenya artikel kah, buku ya, proceeding, jurnal dan lain sebagainya. Kita tinggal isikan di sini ya. Misalkan kita contohkan ini, misalkan ya, misalkan kita punya sebuah jurnal ya, jurnal. Nah, kemudian kita berikan judulnya apa
Ini misalkan judulnya, copy, paste ya. Kemudian autornya di copy, kalau sudah di enter ya, masuk baris kedua, copy, paste, enter, copy, paste, enter, copy, paste, enter ya. Copy, enter ya. Nah kemudian kita berikan nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa nih ya, Computer and Education. Ya, kemudian tahun jurnal. Ya, coba dilihat di sini ada penjelasannya ya. Ini tahunnya ya. Tahun 2012. 2012. Nah, kemudian kita lihat volumenya, volume ke 59 ya. Volume 59. Nah, isunya tidak nampak ya. Nah, yang ada tuh jumlah halamannya ya, 661 ya. 661 ini halaman ini sampai 686. 661 sampai 686. 686. Nah, kalau sudah di save. Ini dia. Ya. Nah, bagaimana menambahkan dokumennya? Ya, kita klik di sini ya. Klik add file. Dari mana filenya? Only literature review. Ya. Nah, ini dokumennya. Nah, seperti itu menambahkan secara manual ya. Itu caranya. Nah, kemudian di sini ada menggunakan Refman ya, referensi manager. Nah, jadi ini gimana caranya? Nah, ini kita menggunakannya dari fitur Google Scholar ya. Nah, misalkan kita cari dokumennya ya, yang mau kita download. Oke, misalkan cari dokumen. Nah, kalau mendapatkan Refman itu klik ini ya, site pada Google Scholar. Di sini ya, kita pilih Refman. Kemudian simpan filenya. Nah, kalau sudah buka Mendeley ya. Nah, kemudian kita klik ini ya, kita pilih pada add file ya. Nah, di sini kita lihat ya, format Refman itu yang mana? Ini ya, RIS. Kita klik download. Nah, nih, jadi Refman itu RIS ya, .ris tipe filenya. Nah, kalau sudah klik open. Nah, ini dia, otomatis terisi reference manager.
Nah, bagaimana cara nambahkan filenya? Ya sama, kita tinggal klik ini ya, dan tambahkan filenya. Tadi kita belum download ya. Jadi ya. Mana downloadnya? Ini download. Oke, download. Nah, sudah download, kita masukkan filenya sini ya. Nah, ini dia. Oke, nah itu cara menambahkan dokumen menggunakan Revman ya. Itu caranya. Oke, selanjutnya adalah cara menginstall web importer ya. Jadi penggunaan web importer nih, kalau kita sedang browsing ya, ada yang tertarik, kita dengan dokumennya kita bisa menggunakan fitur web importer ya. Dia langsung sinkron ke Mendeley ya. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita harus install terlebih dahulu ya. Tools, kemudian klik install web importer. Oke, dia akan membuka halaman Mendeley ya. Nah, oke, di sini kita lihat halaman Mendeley. Nah, kita klik ini ya, get web importer for Firefox. Kebetulan saya menggunakan Firefox ya untuk browser. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik add to Firefox ya. Kalau muncul seperti ini, kita klik add ya. Nah, ini berarti sudah terinstall Mendeley ya. Ini dia ya, ini sudah terinstall. Nah, oke, kalau sudah terinstall, nah langkah selanjutnya apa? Kita klik nih, klik Mendeley ya. Nah, jadi kita mesti sign in dulu. Centang ini, kemudian pilih sign in. Oke, masukkan email kita. Dan masukkan password kita. Dan klik sign in. Ini kalau muncul klik don't save. Oke, dia langsung sinkron ya. Ya, ini sinkron.
coba dilihat. Sekarang kita lagi aktif di Google Scholar ya. Nah, di sini tersedia PDF yang bisa kita download ya. Nih. Ada PDF yang ada. Nih, ini munculnya kalau ada PDF, kalau ini dia nggak ada ya. Ini ada PDF, ini ada PDF. Kalau ini tidak ada ya, jadi dia otomatis mencarikan. Karena apa? Kita sedang buka Google Scholar, jadi dia otomatis mencarikan. Ya, nih coba lihat apa benar kita sedang berada di Google Scholar. Nah, coba lihat. Ini what make computer game fun? Nah, ini dia. Ya, abstract only. Ini. Oke. Mana lagi? Jadi sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi kita dapat semuanya. Nah, jadi misalkan kita pengen ini ya, pengen masukkan ke sini mendelay desktop ya, kita tinggal klik tambah saja ya. Dan kita klik ini ya. Jadi ini ada opsi, kalau dia ada PDF dia langsung downloadkan ya. Satu, misalkan ini, dua, kemudian yang ada PDF misalnya ini ya. Nah, kalau sudah, klik add to Mendeley ya. Ya, dia lagi proses. Oke, nah berarti ini sudah selesai ya, kita add. Nah, coba lihat apa yang kita tambahin tadi. Ada 3 ya, what make computer game fun, how computer game help children learn, kemudian computer vision for computer game ya. Mari kita lihat di menilai. Nah, untuk melihatnya kita klik sign ya. Nih dia akan menarik semua dokumen yang ada di Mendeley Online. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaan Mendeley Online tadi. Nah, coba perhatikan. Ini bertambah ya. Bertambah. Ya, tadi kita ambil dari gunakan Mendeley Web Importer ya. Jadi bertambah dokumen kita ya. Computer Vision for Computer Game. Nih. Tambah ya kan? Ya. Ini otomatis downloadkan. Nah, itu kemudahan yang ditawarkan oleh web importer dari Mendeley. Ya, tuh. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Bagaimana melakukan manajemen berkas di Mendeley. Nah, manajemen berkas di Mendeley berarti kita fokusnya ke sini ya. Folder dan di sini. Nah, jadi di sini ada shortcutnya ini ya, create folder. Ya, create di sini ataupun klik di sini ya. Nah, kita buat dulu bagaimana cara menambahkan folder. Nah, kalau tambah folder tinggal klik di sini saja. Misalkan ini folder komputer. Nah, kalau sudah klik sembarangan ya. Jadi folder komputer. Ya. Nah, kalau kita letakkan kursor di sini, kita klik folder ya, dia otomatis membuat folder di bawah komputer ya. Lihat, berada di bawah ya. Nah, misalkan saya tidak ingin foldernya di bawah folder ini misalnya. Caranya bagaimana? Ya, kita mesti letakkan dia di paling atas ya. Ya, kita klik di sini. Dia akan tetap buat di sini ya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini. All document ya, kita tambahkan di sini. Ya, folder. Misalkan science misalnya.
berubah dia. Oke. Apa lagi? Botanical. Ya, nah jadi itu caranya ya. Kalau diklik dia di sini, berarti dia di bawahnya akan buat folder. Kalau kita klik langsung ya. Nah, jadi dia akan menambahkan foldernya. Oke, nah itu begitu caranya. Ya, ini folder. Tambah di sini lagi bagaimana? Ya, klik folder. Nah, jadi seperti itu. Ya, cara menambahkan folder ya dan membuat tree folder. Nah, bagaimana kalau kita pengen menghapus folder? Ya, mudah saja ya. Tinggal kita klik foldernya. Klik ini ya, remove current folder. Ada peringatan, klik yes. Hilang dia. Ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana ya? Kita memilih mengganti nama folder. Nah, mengganti nama folder bagaimana? Ya, kita klik kanan, kita pilih rename folder. Misalnya game 2020 misalnya. Nah, tinggal kita close saja. Ya, rename version 2019. Ya, nah itu cara mengubah namanya folder ya. Nah, pengaturan tree folder tadi udah dijelaskan langsung ya. Caranya seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Ada fitur drag and drop ya. Nah, drag and drop ini seperti apa? Kita bisa melakukan copy paste ya. Copy paste file dan kita pindahkan ke folder tertentu misalnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, mudah saja ya, kita cari dokumen kita tadi ya. Misalnya ini. Kita klik ya, kemudian kita arahkan ke sini. Oh, ini ada ini. Ya, klik drag and drop ya. Ini caranya. Misalkan letak ke vision ya. Nah, pastikan nih harus ada nih. Harus 2 ya. Nah, dia langsung pindah ke vision. Ya, langsung pindah ke sini. Nah, jadi caranya mudah sekali ya. Cari dokumennya. Ya, kemudian tinggal kita arahkan. Nah, ini pindahkan ke game misalnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi folder ini berguna untuk memisah-misahkan dokumen kita ya. Jadi kita tidak repot, tinggal klik foldernya, dan dia langsung mengkelompokkan ini dokumen kita di folder ini. Nah, seperti itu penggunaannya. Nah, langkah selanjutnya adalah favorit. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan ya. Kalau kita nambahin dokumen di favorit ya, semua di sini akan masuk dalam kategori favorit. Ya. Nah, kalau tidak masuk dalam kategori favorit bagaimana? Ya, kita tinggal klik ini saja ya. Ini ada bintang ini. Nah, kita klik misalkan ini misalnya. Nah, kita klik favorit. Ya. Ini favorit. Tuh, masuk ke favorit. Ya. Dan ini. Nah, masuk ke favorit ya. Itu saja sih penggunaan favorit ini. Untuk mempermudah Anda saja.
Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana memberikan highlight dan komentar pada dokumen. Nah, kalau ada statement seperti itu, artinya kita harus membuka dokumennya, ya. Nah, klik dokumennya, ya. Nah, kemudian kita akan memberikan highlight, ya, atau menandakan. Kalau kita boleh berbicara itu semacam kita memberikan penanda, ya, pada sebuah dokumen, atau kita bahasa sederhana memberikan stabilo, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, mudah saja, ya, kita tinggal pilih dokumennya, kemudian berikan stabilonya, ya. Nah, misalkan ini kita blok ini, ya. Nah, kemudian muncul opsi ini, ya. Nah, ini yang namanya highlight, ya. Nah, klik, mudah saja. Ya, sudah kita berikan highlight. Nah, kita pengen berikan komentar. Nah, kalau memberikan komentar bagaimana? Misalkan di sini kita blok. Ya, ini ada opsinya, ya. Jadi kita berikan highlight, kemudian kita berikan komentar. Nah, misalkan di sini kita kasih ini conference misal. Kalau sudah, klik sembarangan. Ya, nah kalau menghapusnya bagaimana? Tinggal klik kanan, ya, ada pilih delete highlight. Mengganti warna juga bisa, ya. Ini warna hijau bisa. Tuh, biru. Nah, jadi itu gunanya memberikan highlight dan memberikan komentar pada dokumen di Mendeley, ya. Itu caranya. Oke, nah sebelum kita masuk menggunakan citasi, ya, jadi ada hal yang paling penting itu adalah memastikan detail itu sama persis dengan artikelnya. Jadi jangan sampai kita salah menuliskannya. Ya, jadi sebelum masuk citasi pastikan seluruh artikel ini benar. Ya. Makanya di sini ada pilihan, ya. Dia mengatakan bahwa apakah ini benar, ya, informasi yang diberikan oleh Mendeley ini, ya. Jadi Mendeley ini bisa memberikan opsi otomatis kalau muncul seperti ini, ya. Jadi dia akan mencarikan. Tinggal kita klik search, ya. Nah, menurut Mendeley ini yang terbaik, ya. Ya, kalau sudah klik detail are correct. Nah, itu. Nah, bagaimana kita memastikan? Ya, kita klik 2 kali, ya. Nah, kita cocokkan nih. Ini tipe dokumennya adalah conference proceeding. Kita lihat tadi, ya. Oh, ini ya conference, berarti conference. Nah, kemudian judulnya apa? Computer Vision for Computer Game. Nah, judulnya benar. Nah, kemudian author. Lihat autornya siapa saja. Ya, jangan sampai salah autornya. Nah, kemudian judul proceedingnya apa? Nah, judul proceedingnya ini, ya. Nah, misalkan kalau proceedingnya nggak cocok di sini, ya kita tinggal sesuaikan di sini. Ya, tinggal copy, Ctrl A, Ctrl V. Ya. Nah, ini misalnya, ya. Jadi misalnya nanti kalau tidak cocok, ya, itu perbaikannya seperti itu, tinggal diubah. Nah, kemudian lihat tahunnya. Ini tahun 96, ya. Nah, kemudian halamannya, kalau ada halaman, lihat halamannya. Ada nggak halamannya? Ini, ya, kalau nggak ada halamannya dikosongkan misalnya, atau karena dia tadi otomatis, ya pakai saja yang rekomendasi yang diberikan Mendeley misalnya, ya.
Nah, jadi seperti itu. Dan kalau sudah, kita close ya. Jadi pastikan semua dokumen ini memiliki detail yang tepat ya, sama dengan yang di sini ya. Sama dengan dokumen dan di detailnya, jangan sampai salah ya. Nih. Oke, nah kalau sudah, kita masuk bagaimana menggunakan citasi ya. Citasi. Nah, kalau seperti ini kita buka Microsoft Word ya. Nah, dia citasi yang tadi saya bilang ya. Nah, bagaimana cara kita membuat citasi? Ya, tinggal kita pilih dokumennya ya. Misalkan kita habis baca dokumen yang ini misalnya. Misalnya saya habis membaca dokumen ini ya, kemudian cara citasi gimana? Nah, kita copy ini misalnya judul artikelnya, dan kita pergi ke Microsoft Word ya. Nah, ketik misalkan komputer. Nah, kalau untuk mencitasinya, klik tombol insert citation ya. Kemudian Ctrl V atau paste. Nah, muncul dokumennya ya. Nah, kalau sudah, klik OK. Dia langsung membuatkan formatnya ya. Ini tandanya Mendeley lagi memproses ya. Nah, mudah saja. Nah, jadi ada cara kedua ya. Bagaimana caranya? Ya, misalkan kita tambah lagi sebuah kata, misalkan tentang game misalnya. Ya, kita klik insert citation. Nah, kita bisa klik tombol go to Mendeley. Nah, kita tinggal pilih mana tadi dokumennya, ini misalnya ya. Atau ini biar beda sedikit. Nah, kita klik ini cite ya. Nah, itu dia muncul. Jadi otomatis. Ya, otomatis dia membuatkan citasinya. Nah, seperti itu cara membuat citasinya. Ya, nah, kemudian selanjutnya apa? Bagaimana melakukan manual editing citasi. Nah, misalkan saya copy seperti ini ya, biar mudah template-nya. Nah, misalkan saya pengen citasi saya yang di atas ini, saya buat seperti ini misalnya. Gimana cara buatnya? Nah, itu mudah saja ya. Kita klik kursornya di sini ya, kemudian kita klik, kemudian kita tambahkan sesuai format kita. Misalnya ini koma, kemudian ada how, titik, misalnya halaman 105 misalnya. Nah, kalau sudah, klik seperti ini ya, klik sembarang tempat. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, klik saja keep manual edit. Udah. Nah, kemudian saya pengen buat yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sama saja ya. Nah, jadi kita tinggal hapus saja ya. Kita sesuaikan saja ya. Karena kita belum ya. Pastikan dulu. Kita buat di sini. Nah, ya kalau sudah, klik sembarang tempat, keep manual edit. Nah, jadi dia berubah ya. Jadi ini contohnya. Jadi kita bisa melakukan manual edit terhadap Mendeley.
mudah saja. Nah, kemudian kita pengen menggabungkan beberapa sitasi, ya. Nah, jadi sekarang kita akan menggabungkan beberapa buah sitasi. Oke, berarti kita butuh beberapa sitasi. Oke, misalnya kita tambah sitasi dulu ya. Misalkan ini, klik site. Kemudian kita letak kursor di sini ya. Insert citation. Go to Mendeley. Klik ini, kemudian site. Nah, misalkan kita pengen menggabungkan ini ya menjadi satu citasi. Gimana caranya? Kita tinggal blok. Kemudian ada pilihan merge citation. Ya, tinggal kita klik. Nah, dia bergabung. Nah, jadi menggabungkan citasi seperti itu. Nah, bagaimana jika citasi yang dibuat secara manual? Kalau kita gabungkan, mari kita coba ya. Ya, ini dua citasi tadi kita pengen gabungkan dia secara manual. Nah, apa dampaknya? Kita klik merge citation. Nah, jadi citasinya balik ke model tadi ya. Nah, jadi kalau digabungkan yang manual edit jadinya balik ke model citasi awal ya. Oke, nah selanjutnya apa? Kita ingin menampilkan ya daftar pustakanya ya, atau boleh dibilang cara memasukkan daftar pustaka yang telah kita buat tadi nih. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita tinggal misalkan ada sebuah teks ya. Daftar pustaka. Ya, misalkan ini sebuah daftar pustaka. Nah, jadi kita pengen lihat seperti apa hasilnya ya, tinggal kita buka di reference, kemudian klik insert bibliography. Ya, ini dia. Nah, jadi Mendeley menuliskan secara otomatis. Ya, Mendeley menuliskan secara otomatis citasi yang telah kita buat tadi ya. Jadi dengan kemudahan seperti ini tidak ada lagi yang namanya citasi yang tidak ada di daftar pustaka. Semuanya pasti ada dengan bantuan tools referensi manager Mendeley. Nah, yang selanjutnya apa? Bagaimana mengganti style di Mendeley? Nah, ini stylenya yang kita gunakan adalah ini ya, American Psychology ini. Nah, kalau mengganti mudah saja, tinggal kita klik ini saja ya. Misalkan format style adalah IEEE, nah, berubah semuanya. Ya, dia otomatis. Ya, di sini berubah, di sini berubah. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Dia otomatis mengubah semuanya. Oke. Nah, itu cara mengganti style Mendeley ya. Langkah selanjutnya yaitu adalah memeriksa duplikasi dari beberapa dokumen. Nah, ini penting sekali ya, jangan sampai kita menyimpan dokumen yang sama ya. Selain menyemat media penyimpanan ya, kita juga aman dari kebingungan ya, dokumen yang mana akan kita citasi. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita pilih foldernya ya. Kalau langkah paling mudah itu tinggal kita klik semua dokumen ya. Nggak perlu kita pilih folder ini, folder itu ya. Jadi kalau mau aman ya, kita tinggal pilih all dokumen. Kemudian klik tools ya, kemudian klik check for duplicate. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi ditemukan dua buah dokumen yang sama ya. Nah, jadi jika ditemukan sama ya, kita tinggal klik confirm to merge ya. Nah, kemudian jika ada lagi yang sama ya,
Ini coba diperhatikan ya, ini file, kalau sama filenya ya tinggal digabungkan. Nah, jadi dokumen tadi sudah hilang, tidak ada lagi yang sama. Nah, jadi seperti itu cara memeriksa duplikasi dari beberapa dokumen. Selanjutnya adalah menemukan dokumen yang saling berkaitan ya. Nah, bagaimana cara mencari dokumen yang saling berkaitan ya? Ya, praktisnya seperti apa? Kita klik di sini ya seluruh dokumen ini, atau misalnya folder saja ya. Misalkan ini ya. Nah, kita tinggal klik related. Nah, jadi related dokumen ini artinya mencari dokumen yang kira-kira sama ya. Sama di katalog Mendeley. Nah, apa itu katalog Mendeley nanti kita akan jelaskan ya. Nah, ini. Jadi dokumen yang kira-kira sama dengan dokumen yang ini. Ya, jadi relate-nya itu ke beberapa dokumen ini. Ya, jadi ada semacam mesin rekomendasinya lah. Ya, kalau baca dokumen ini boleh baca dokumen yang lainnya yang ada hubungannya dengan dokumen yang kita baca barusan. Ini salah satu kelebihan Mendeley ya, rekomendasi. Oke, mudah saja ya. Nah, kemudian ini tadi ya, bagaimana mencari dokumen di katalog Mendeley. Nah, kita scroll di atas, ini dia ya, literatur search. Nah, ini namanya katalog Mendeley ya. Nah, kita bisa cari di sini ya, misalkan apa yang mau kita cari, misalkan computer vision misalnya. Nah, ini semuanya dicari di Mendeley, katalog Mendeley ya. Ini masih banyak, kalau dia muncul tampilin semuanya ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa pilih. Nah, perlu diingat ini bukan berada di berkas kita ya. Jadi ini di katalognya Mendeley ya. Ini ada dokumen informasinya ya. This document is not in your library. Nah, jadi misalkan kita pengen menyimpannya ya. Misalnya kita tertarik dari banyak dokumen ini, salah satu tadi yang kita ingin baca ya. Nah, tinggal kita pilih salah satu, misalnya ini. Kita klik save preference ya. Nah, jadi dia udah nyimpan ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita tidak memiliki dokumennya, kita cuma memiliki daftar katalognya saja ya. Ya, itu caranya. Oke, kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah bagaimana mengorganisir file dokumen di Mendeley ya. Nah, mengorganisir ini ya, ini tadi ya, penggunaan fitur seperti ini ya, misalkan fitur favorit ya, ini ya. Nah, ini jadi kita bisa pindahkan foldernya ya, pindahkan filenya ini ya, itu mengorganisir ya. Ini dengan klik kanan misalnya ya, jadi kita banyak pilihannya ya, bisa merename ya, mengganti nama juga bisa ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengorganisir file dokumen Mendeley, artinya kita akan menyimpan seluruh dokumen Mendeley itu di suatu tempat ya. Jadi kita ingin membuat semacam perpustakaan digitalnya lah ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah pertama kita harus buat berkasnya dulu ya, di mana kita akan menyimpan. Misalnya kita letak di desktop dulu, kita buat di sini sebuah folder ya. Misalkan kita beri nama di sini library saya. Oke, nah kita sudah buat
ya library saya di sini ya. Nah, kita buka Mendeley ya, kita klik tools ya. Kita pilih option. Nah, file organizer namanya ya. Nah, jadi kita ingin membuat sebuah perpustakaan digital kita ya. Jadi dia akan menyusun semua berkas-berkas kita dalam satu folder. Nah, gimana caranya? Ya tinggal klik option, kemudian pilih file organizer. Nah, klik nih, organize my file ya. Nah, seluruh dokumen tadi ya yang ada di Mendeley ini kita akan pindahkan. Nah, kita buat tadi di mana tadi? Di sini ya. Di desktop library saya pilih folder. Nah, ini bisa kita pilih, disesuaikan saja nanti ya. Nah, kemudian diatur ya. Jadi dia akan susun nih. Ya, dia akan susun semuanya. Ya, dia akan susun berdasarkan tahun, judul dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dicentang ya. Jadi ini untuk pengaturan-pengaturan penamaan dokumen, penamaan folder ya, file semua diatur. Jadi ini dicentang ketiganya ini. Ya, kemudian yang paling urgent ini ya, dimana buat nyimpan. Kalau sudah pilih oke. Ya, nah dia mulai memproses Mendeley ya. Mulai memproses ya, memindahkan semua dokumen yang ada di Mendeley desktop maksudnya ya. Dia akan buat sebuah perpustakaan digital buat kita karena kita mindahkan. Nah, ini contohnya ya, udah mulai dibuatnya. Nah, ini dia udah ada isinya. Ini prosesnya lagi bekerja ya. Tuh, dia akan buatkan. Ya, ini tadi ya nama penulisnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian dia buatkan formatnya, nama penulisnya, tahunnya ya, kemudian judul artikelnya. Nah, ini dia. Ya, jadi Mendeley akan buatkan semuanya. Jadi kita punya filenya ya, disimpan dalam perpustakaan kita ya. Oke. Nah, kemudian fitur yang tak kalah pentingnya Mendeley adalah fitur watch folder ya. Nah, apalagi nih watch folder. Nah, jadi fitur watch folder ini ya. Jadi apapun dokumen yang dimasukkan ke dalam suatu folder ya, itu akan otomatis Mendeley impor ya. Dia akan impor gitu tanpa kita klik impor. Nah, jadi dia otomatis saja impor. Ya, nah ini fitur yang paling kita senangi ya dari Mendeley ini. Nah, mari kita coba bagaimana penggunaannya ya. Oke, terlebih dahulu kita buat dulu foldernya ya. Misalkan kita buat foldernya di sini, misalnya di desktop, kita buat nama folder auto impor misalnya. Ya. Nah, kalau sudah Mendeley tools ya, pilih option, klik ini ya, watch folder. Nah, tadi di mana kita letak? Di desktop ya. Nah, klik auto impor. Oke. Kalau sudah kita klik oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita terlebih dahulu cari dulu dokumennya ya. Cari dokumennya dulu ya. Buka di Google Scholar ya. Buka di Google Scholar. Nah, misalkan kita cari computer games ya. Oke, kita cari file dokumennya.
Misalkan ini ya, yang PDF ya, misalnya ini, jadi kita download. Nah ini coba lihat ya, terbuat dua pula ya. Ini copy. Nah kita pindahkan dokumen di auto import ya. Coba lihat ya. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu nih dokumennya apa sih. Teaching with game using computer game ya. Ini ya. Oke. Nah, coba kita kopikan ya, pindahin ke folder auto import, kemudian paste ya. Sudah. Nah kita lihat di Mendeley ya. Nah, lihat ya, ada yang muncul ya. Ini dia, teaching with game ya. Ini yang muncul. Nah ini tadi ya, jadi dia otomatis. Nah dia otomatis membaca seluruh dokumen yang ada di dalam folder auto import ini. Masuk ke Mendeley. Masuk kepada bagian bagaimana membuat grup di Mendeley. Nah grup ini dia akan berkolaborasi antara Mendeley desktop dan Mendeley online atau secara web. Caranya gimana? Kita klik di bagian grup ya. Nah muncul di sini form yang mesti kita isi ya. Kita berikan nama grupnya ya, misalkan skripsi. Nah kita berikan nama keterangannya ya, misalkan keterangannya ini. Nah di sini ada 3 pilihan ya. Kalau public itu buat grup yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau invite only ini sama public group, cuman orang-orang tertentu yang boleh masuk. Nah kalau private ini orang-orang tertentu dan dia tidak akan bisa dicari ya. Jadi sifatnya tertutup sekali. Nah saran kalau buat grup bagusnya di private ya. Jadi kita bisa share PDF-nya di sini. Oke, kita pilih private, kita klik create group. Nah, kirimkan email kepada orang-orang yang akan kita undang di grup. Nah, catatannya adalah pastikan orang-orang yang akan kita undang ini memiliki akun Mendeley ya. Lihat formatnya ya. Setelah misalkan kita pengen mengundang 3 orang, ya pastikan nama setelah email itu ada titik komanya ya, titik komanya. Tuh ada formatnya. Oke, mulai kita undang kawan kita misalkan. Oke, mulai kita undang ya. Nah, kalau sudah kita klik send invited. Nah, grupnya udah terbuat. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Karena kita bisa bekerja via Mendeley web. Oke, kita jelaskan sedikit tentang Mendeley web ya. Sebelumnya kita suruh kawan kita membuka akun Mendeley-nya ya untuk mengizinkan dia digabungkan ke dalam grup kita. Oke, misalkan ini akun teman kita suruh dia login ya. Oke, setelah dia login, nah kita klik grup ya. Jadi ini berada di posisi akun teman kita ya. Nah, di sini ada undangan ya, undangan untuk bergabung di grup. Nah, ini yang barusan kita buat tadi ya.
Nah, kalau mau lihat detailnya klik saja. Nah, ini informasinya. Ya, ini tidak ada informasi terbaru ya, anggotanya bisa kita lihat siapa ya kalau ada. Kemudian ini dokumen yang kalau kita share ya. Nah, ini. Nah, balik lagi ya. Nah, ini grupnya ya. Oke, ini informasi di grupnya. Sekarang kita akan menyetujui aksesnya ya. Kita kembali lagi. Ini ya. Kita klik accept. Ya, nah kalau sudah accept, sekarang kita klik go to group ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Nah, jadi kita bisa ngetik di sini ya. Ya, macam sosial media. Nah, ini diskusi dengan teman kita ya. Nah, ini diskusi di private group saja. Nah, sekarang kita ingin mengupload dokumen ya. Bagaimana caranya? Nah, klik dokumen ya. Nah, kita cari dulu di Google Scholar ya. Misalkan COVID. Nah, misalkan ini ya. Misalnya kita punya dokumen ini ya. Nah, sekarang kita download. Ya, kita simpan. Nah, kemudian untuk uploadnya kita klik di sini. Di download. Nah, dia akan upload dokumen ya. Nah, dia akan upload dokumen. Kalau sudah close. Nah, sekarang kita lihat di Mendeley kita ya. Nah, ini tinggal disinkron. Nah, ini dokumen ya. Ini dokumen yang kita share tadi ya. Nah, jadi kawan kita bisa nge-share, kita juga bisa melihat dokumen apa yang di-share-nya. Nah, dia disimpan di Mendeley Desktop. Nah, jadi kalau kawan kita punya Mendeley Desktop, dia juga akan sama. Dia memiliki grup di sini ya. Nah, itu contohnya ya. Oke, dengan adanya grup Mendeley ini kita bisa berkolaborasi, diskusi di sini ya. Ini khusus kita grup yang dilabelkan sebagai private, tidak ada orang lain kecuali anggotanya saja yang bisa berdiskusi di sini. Nah, itu salah satu kelebihan Mendeley yang sangat kita gemari ya. Bisa kita manfaatkan untuk teknologi saat ini. Itulah langkah-langkah ataupun materi yang komplit pembahasannya mengenai Mendeley. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kita, terutama untuk membuat skripsi ya, membuat artikel ataupun membuat makalah.